Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika yang akan membahas materi pertidaksamaan irasional. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang konsep pertidaksamaan irasional, di mana pertidaksamaan irasional itu adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Perhatikan beberapa pertidaksamaan berikut. Dari pertidaksamaan ini, manakah yang merupakan pertidaksamaan irasional? Yang merupakan pertidaksamaan irasional adalah dimulai dari nomor 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan 1, 2, dan 3 ini bukan merupakan pertidaksamaan irasional karena yang pertama, X akar 3 besar 2. X-nya tidak berada di bawah tanda akar, maka bukan pertidaksamaan irasional. Yang kedua, akar 16X pangkat 2. Akar 16X pangkat 2 ini bisa ditarik akarnya. Yang ketiga, akar 5X pangkat 4. X pangkat 4 ini bisa ditarik akarnya menjadi X pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bentuk umum pertidaksamaan irasional. Akar fx kecil sama c. Akar fx kecil sama akar gx. Akar fx kecil sama gx. Kedua, akar fx kecil c. Akar fx kecil akar gx. Akar fx kecil gx. Ketiga, akar fx besar sama c. Akar fx besar sama akar gx. Akar fx besar sama gx. Keempat, akar fx besar c. Akar fx besar akar gx. Akar fx besar gx. Dengan fx dan gx, fungsi dengan variabel x. C bilangan real dengan syarat akar fx dan gx terdefinisi. Sifat bilangan positif. Ada 3 sifat bilangan positif. Yang pertama, ketidaksamaan dua bilangan negatif. Negatif 10 besar dari negatif 20 bernilai benar. Jika dipangkatkan, bernilai salah karena 100 besar dari 400 bernilai salah, sedangkan 100 kecil dari 400. Negatif 10 kecil negatif 4 bernilai benar. Sedangkan dipangkatkan 100 kecil 16 bernilai salah. Negatif akar 5 kecil negatif 2 bernilai benar. Jika dipangkatkan 5 kecil 4 bernilai salah. Pada ketidaksamaan dua bilangan negatif, langkah mengkuadratkan kedua ruas ini tidak boleh dilakukan karena tidak menghasilkan pernyataan yang selalu benar. Yang kedua, ketidaksamaan bilangan positif dan negatif. Negatif 10 kecil 2 bernilai benar. Jika dipangkatkan, hasilnya bernilai salah karena 100 kecil dari 4 bernilai salah. Akar negatif 1 kecil 5 bernilai benar. Jika dipangkatkan, bernilai salah. Bernilai benar juga, 1 kecil dari 25. 4 besar dari negatif 2 bernilai benar. Jika dipangkatkan, juga bernilai benar. 4 akar negatif 8 bernilai benar. Jika dipangkatkan, bernilai salah. Pada ketidaksamaan bilangan positif dan negatif, langkah mengkuadratkan kedua ruas tidak boleh dilakukan karena tidak menghasilkan pernyataan yang selalu benar. Yang ketiga, ketidaksamaan dua bilangan positif. 20 besar dari 10 bernilai benar. Jika dipangkatkan, hasilnya juga benar. 1 kurang 5 bernilai benar. Jika dipangkatkan, juga bernilai benar. Akar 5 kecil dari 5 bernilai benar. Jika dipangkatkan, bernilai benar. Pada ketidaksamaan dua bilangan positif, langkah mengkuadratkan kedua ruas boleh dilakukan karena akan selalu menghasilkan pernyataan yang selalu benar. Sifat bilangan positif yang pertama, untuk setiap X besar sama 0,
Y besar sama dengan 0 dan X kecil Y, maka berlaku X kuadrat kecil Y kuadrat. Kedua, untuk setiap X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, dan X kecil sama dengan Y, maka berlaku X kuadrat kecil sama Y kuadrat. Ketiga, untuk setiap X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, dan X besar Y, maka berlaku X kuadrat besar Y kuadrat. Keempat, untuk setiap X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, dan X besar sama dengan Y, maka berlaku X kuadrat besar sama Y kuadrat. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional. Untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional, digunakan sifat bilangan di bawah tanda akar dan sifat bilangan positif. Contoh, akar X kurang 6 besar sama negatif 4. Ruas kanannya bernilai negatif. Nah, berdasarkan sifat bilangan yang diakarkan, diperoleh akar X kurang 6 besar sama 0. Sehingga akar X kurang 6 besar sama negatif 4 terpenuhi oleh semua nilai X. Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Terpenuhi, maka dapat persamaan 1. Syarat bilangan yang diakarkan. X kecil 6. X besar sama dengan 6. Kita masukkan ke dalam garis bilangan, X-nya sama dengan 6, maka dapat persamaan 2. Maka, bilangan penyelesaian dari persamaan 1 dan 2 adalah ini. Nah, selanjutnya, penyelesaiannya, uji nilai X ke pertidaksamaan. Penyelesaiannya tadi X besar sama dengan 6. Maka, X besar sama dengan 6 itu artinya angka terkecilnya mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kita mengambil nilai X-nya sama dengan 10, maka nilai X-nya diganti dengan 10, menjadi akar 10 kecil 6 besar sama negatif 4, akar 4 besar sama negatif 4, akar 4 adalah 2 besar sama negatif 4. Dinilai benar. Nah, dari langkah-langkah itu dapat kita amati langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan irasional ke bentuk umum pertidaksamaan irasional atau ruas kiri berupa bentuk akar. Yang kedua, menentukan nilai ruas kanan. Jika ruas kanan suatu bilangan 0 atau positif atau besar sama dengan 0. Yang kedua, menentukan nilai ruas kanan. Jika ruas kanan suatu bilangan 0 atau positif, langkah-langkahnya itu menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kedua, menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Ketiga, menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat bilangan di bawah tanda akar. Keempat, menentukan irisan ketiga penyelesaian di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Jika ruas kanannya bernilai negatif atau kecil 0, langkah-langkahnya adalah pertama, menentukan penyelesaian pertidaksamaan untuk nilai ruas kanan kecil 0. Kedua, menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat bilangan di bawah tanda akar. Ketiga, menentukan irisan kedua penyelesaian di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Oke, jika ruas kanan berupa bentuk aljabar, sehingga pasti ia bernilai positif atau negatif. Langkah-langkahnya. Pertama, uraikan nilai kedua ruas kanan menjadi dua kemungkinan, yaitu kecil sama dengan 0. Kedua, untuk ruas kanan kecil 0, lakukan langkah-langkah pada 2A, sehingga diperoleh penyelesaian 2A. Ketiga, untuk ruas kanan kecil 0, lakukan langkah-langkah pada 2B, sehingga diperoleh penyelesaian 2B. Keempat,
Menentukan gabungan penyelesaian 2A dan 2B di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang pertidaksamaan irasional, maka kerjakanlah 2 buah latihan ini. Sekian, terima kasih. Wassalam.